Ya, kalau saya sih pribadi yang perlu Vicky Prasetyo tahu, karena ini pasti pihak Vicky Prasetyo itu salah paham akan kedatangan saya. Kenapa salah paham? Dia tuh udah paranoid duluan nih. Saya datang, saya paranoid. Kenapa? Karena memang saya itu merasa sudah dijanjikan oleh Vicky untuk waktu untuk ketemu. Tapi ternyata memang Vicky tidak ada waktu terus. Udah saya ngalah, saya datang ke tempat kerjanya, saya bawa anaknya. Sekalian juga kan anaknya memang kangen sama dedinya. Jadi sebenarnya itu tuh saya pribadi datang itu perniatannya silaturahmi sebenarnya. Nah, tidak ada yang salah dengan silaturahmi ini menurut saya. Lalu singkat cerita, saya tunggu Vicky Prasetyo kerja selesai di sebuah stasiun televisi gitu kan. Begitu pekerjaan selesai, saya melihat Vicky, dan Vicky kebetulan posisi ada anak saya juga di situ, di parkiran lah ya, di parkiran gitu. Anaknya Vicky ya, yang berumur perempuan, berumur 5 tahun, yang namanya Paris ini, itu udah berpapasan, sudah melihat dedinya. Nah, kebiasaan Vicky ini kalau ketemu dedinya itu langsung digendong, dicium, terus difoto-foto sama Vicky Prasetyo begitu. Nah, kemarin itu tidak dia lakukan. Di situ pun sudah saya melihat, ini ada apa dengan Vicky gitu loh. Apa dia ada masalah di luaran di sana? Kok sampai dia moodnya nggak bagus begitu. Nah, di situ saya memang saya ada di belakang anaknya ya. Saya mendekati Vicky, ketok-ketok kaca mobil ya. Saya ketok-ketok kaca mobil. Dibukalah sama Vicky Prasetyo pintu. Ada apa? Turunlah Vicky, mau ngobrol, aku bilang gitu kan. Masa iya, saya pikir kan saya perempuan, masa saya harus berdiri di parkiran dan waktu lama terus ngobrol. Itu kan Vicky juga harusnya tahu lah, memperlakukan perempuan yang tidak etis seperti itu. Makanya saya juga meminta Vicky turun-turun yuk, kita ngobrol di restoran. Kan memang di situ ada restoran tempat untuk meeting dan ngobrol pun nyaman gitu. Jadi memang di situ Vicky, ada apa sih? Apaan sih? Ya apaan, ngobrol, makanya turun. Aku bilang biar tahu ada apa, aku bilang. Di situ Vicky nggak memberikan statement apapun, diam saja menutup kaca mobil. Terus mengasih kode begini dengan sopirnya untuk jalan. Di situ saya merasa ini pasti Vicky nggak mau ngobrol, artinya nggak mau ngobrol sama saya, gitu kan, nggak mau menemui saya begitu. Ya kan tanggung dong, udah ketemu anaknya, udah ketemu saya, aku nggak ngobrol kan tanggung nih, kepalang tanggung. Saya pikir udah saya buka pintunya, pintu mobil saya buka gitu kan. Lalu saya bilang, Vic, tolonglah hargai, turun, aku bilang, kita ngobrol baik-baik, ngobrol nih, aku bilang. Dan di situ juga ada keamanan security di situ. Saya rasa kan tidak ada keributan, tidak ada apa-apa sebenarnya awal mula loh ya. Awal mulanya seperti itu, tidak ada apa-apa, ada security yang melihat, menyaksikan juga. Nah di sini Vicky ini mulai sedikit ngeyel, nggak mau turun. Saya paksa dia, ayolah ngobrol, aku bilang gitu kan. Ayo turun dulu, aku bilang, ngobrol dulu. Di situ Vicky udah mulai keras, udah mulai ada kekasaran. Saya didorong. Setelah saya didorong, saya juga terpancing. Saya pikir mungkin sedang telinganya nggak bagus si Vicky Prasetyo, jadi saya teriakin, turun Vicky, gue bilang begitu. Mungkin nggak dengar kan kalau bicara pelan karena saya pakai masker saat itu. Nah di situ Vicky Prasetyo itu tetap tidak mau turun. Akhirnya ada mobil yang mau lewat, ya, mau melintas karena terhalang oleh mobil Vicky Prasetyo yang mau keluar dari area. Lalu tolong ini dulu dong, kata security kan, tolong minggir dulu. Ya gimana caranya minggir? Saya kejepit pintu nih kan, saya kejepit pintu gitu kan, terjepit saya posisinya kan. Terus security juga sebelah saya, gimana saya bingung gitu kan. Kalau enggak suruh turun lah, Vicky pasti suruh turun, aku bilang. Yaudah, oke. Maksudku security juga kasih kode, yaudah ngalah salah satu nih. Ya udah, akhirnya saya mundur, Vicky masuk ke dalam mobil nih, ditutup, akhirnya pergi tanpa ada memberikan alasan, misalnya, oh Vi, nanti kita ketemu besok, atau maaf ya Vi, saya lagi sibuk, bisa nggak nanti setelah saya syuting, atau apa ya, ucapan kata-kata perpisahan lah seharusnya. Maaf ya Vi, gue nggak bisa kali ini, next time. Itu dia nggak, gitu kan, nutup pintu langsung pergi. Ini sebenarnya dari karakter sikap Vicky seperti itu, sebenarnya ini yang ada apa-apa nih Vicky sebenarnya. Ya kan, kalau saya mah ya namanya silaturahmi, ya kan, masa silaturahmi kalau saya silaturahmi terus saya didorong-dorong, itu kan namanya nggak benar begitu. Jadi ya di sini kronologinya seperti itu, ya kan. Dan di saat saya didorong pun anaknya yang bernama Paris ini kan jaraknya antara 1,5 meter atau 2 meter di samping saya, dan anaknya pun
agak sedikit bersandar di mobilnya Vicky, itu saya khawatir ya, karena saya fokus ke Vicky. Untung aja mobil itu nggak jalan. Kalau mobil itu jalan, pasti anak saya mental. Iya dong. Tapi untungnya sopirnya itu punya hati nurani, dia diam dulu, dia nggak mau jalan. Jadi dia nggak lari gitu ya, karena ada anak kecil yang bersender di mobil itu, termasuk itu anaknya Vicky. Jadi kok Vicky di sini kok malah karakternya seperti apa ya? Seperti menurut saya tidak seperti sebelumnya. Kan sebelumnya kalau ketemu anaknya ya digendong, ketawa-tawa, foto-foto biasa aja. Kok ini seperti kayak panik, kayak ketakutan, kayak apa ya? Kayak paranoid gitu ya. Padahal ya saya ini perempuan berjilbab. Apa sih yang bisa saya lakukan terhadap Vicky? Kan gak mungkin aneh-aneh, gak mungkin macam-macam. Tenaga saya pasti kalah sama Vicky Prasetyo kan. Dia laki-laki badannya besar. Kok untuk menghadapi saya kok seperti kayak kelabakan gitu. Seharusnya kan dia apa ya menghadapi seorang perempuan ya harus dia pakai etika, pakai sopan santun, kelembutan lah. Oh ya udah Vi, nanti ya Vi, gue pasti Vicky tahu maksud dan tujuan saya menemui Vicky tuh pasti Vicky tahu. Tidak mungkin tidak. Makanya dia sikapnya seperti itu. Ada luka atau memar pas dorong Vicky nggak, Mbak? Kalau luka memar nggak ada sih. Kalau nggak ada, karena memang itu dorongnya kan saya juga aduin itu cuma dorong biasa begini aja sih. Gitu yang sifatnya mendorongnya ya, mendorongnya itu juga sifatnya bukan bermaksud untuk kasar. Dia refleks aja. Dia refleks karena dia nggak mau gitu, nggak mau ada saya. Jadi pelan sih. Karena saya nggak pakai high heel, kalau pas saya pakai high heel pasti saya rubuh karena itu tidak simbang ya. Saya pakai sendal flat rata gitu ya, sendal jepit, jadi ya saya bisa menyimbangkan diri. Ya sempet lah kalau bisa didorong, saya sempat ke belakang begini lah. Pasti badan saya juga begini, kedongsok ya bahasanya gitu ya, ke belakang pasti gitu kan. Ya itu sih di depan anaknya yang saya sayangkan, di depan anaknya melihat, menyaksikan bagaimana bapaknya memperlakukan saya dengan kasar menurut saya, karena itu saya didorong gitu kan. Jadi di sini sebenarnya saya tuh ingin ngomong baik-baik gitu ya. Tolong maksud dan tujuan saya tolong pahami dulu gitu. Jangan memberikan statement apapun ya Vicky dan keluarganya bahwa Vivi begini, Vivi begitu. Harus paling tidak telepon saya, temui saya, ya kan, janjian. Kalau dia bukan seorang pengecut, satu keluarga itu ya, setelah kejadian tuh harusnya telepon saya ya. Kalau telepon nggak diangkat, bisa SMS saya, Kak, ada apa sih Kak? Kok rame-rame? Kan bisa. Oh, nggak ada apa-apa, cuma silaturahmi, cuma Vicky aja yang panik. Kan bisa saya begitu jawabannya. Tapi mereka ini tidak dia lakukan, hanya memang ada miss call, tidak terangkat dari adanya Vicky Prasetyo. Dan saya tidak tahu maksud dan tujuannya kan apa, karena dia tidak meninggalkan pesan begitu. Tapi Mbak, tujuan utama untuk ketemu, hal penting apa mungkin yang pengen disampaikan ke Vicky? Hal penting, ada dua hal penting. Kenapa dua hal ini sama-sama penting? Karena bicara anak, pengen ketemu bapaknya. Kedua, kalau memang Vicky ada waktu lebih, saya juga akan menyampaikan perihal keuangan, piutang yang mungkin Vicky lupa. Ya kalau wajar saya ngingetin. Itu aja sih, tidak ada yang lain. Jadi Vicky ya nggak tahu karena tidak mau diajak ngobrol saya, makanya dia mana tahu maksud dan tujuan saya. Gitu. Ada kemungkinan nggak sih Kak Vicky menolak untuk soal utang tersebut? Menghindar. Kalau bicara menghindar itu udah pasti, karena gini, saya sama Vicky dengan saya mengingatkan masalah piutang atau apapun itu berarti saya ini punya dasar yang kuat, yaitu MOU yang dinotariskan. MOU dibuat itu juga tidak sebelah pihak. Vicky hadir saat itu, saya hadir, ya kan, keluarganya hadir, disaksikan oleh keluarganya Vicky juga, gitu kan, ada. Jadi ditandatangani oleh Vicky dan itu sudah jelas. Kesepakatan dibuat jatuh tempo, saya bilang jatuh tempo, bukan tanggal dibuatnya. Ya, jatuh tempo cicilan lunas itu di bulan Februari 2020. Nah, artinya sampai sekarang saya menunggu berarti udah 9 bulan, 10 bulan, kurang lebih begitu kan. Nah, dalam tempo perjalanannya menunggu antara 9-10 bulan ini kan tidak mungkin saya diam saja. Disitulah adanya cat percakapan, penagihan, mengingatkan, sampai saya memiliki juga tim kuasa hukum untuk mewakili saya, gitu kan, untuk memfollow up urusan ini ke Vicky Prasetyo. Dan jawabannya selalu, Tarsok, nanti saya akan atur waktu, nanti atur waktu. Nah, mau sampai kapan? Udah masuk 10 bulan katakan, gitu kok atur waktu terus. Sedangkan saya ini kehidupan terus berjalan, kehidupan terus berlangsung. Saya membiayai anaknya Vicky Prasetyo, yang notabene Vicky tidak pernah menafkahi. Akhirnya saya jadi ibu rumah tangga, jadi kepala rumah tangga, menafkahi anaknya. Paling tidak keuangan itu saya pergunakan untuk sebaik-baik mengurus anaknya Vicky Prasetyo, kan begitu. Jadi tidak ada yang salah
dalam diri saya begitu. Kenapa Vicky kok meragukan atas MOU itu loh? Kalau dia ragu atas MOU itu, kenapa dulu mau bikin MOU itu, menandatangani pula di atas materai, dinotariskan, jelas kok. Kenapa Vicky kok meragukan sekarang? Itu kan namanya labil. Tapi gitu kenapa ya. baru sekarang? Maksudnya kan mungkin di tengah-tengah ada yang bilang pansos nih karena Vicky lagi sama Kalina gitu. Kenapa baru sekarang diungkapnya gitu Mbak Vivi? Kalau bicara sekarang, kenapa? Nah kemarin saya mau kejar masa ke rutan, saya nggak mau masuk rutan ngejar-ngejar dia ya kan, saya nggak mau. Jadi begitu dia keluar dari rutan, saya kasih kesempatan dia untuk bekerja cari uang sebenarnya. Saya istirahat dulu, kan nggak mungkin dong dari rutan, saya ngejar gerok gitu, nagih. Kan saya juga punya hati, kasihan, kan pasti nggak ada uang lah dia. Ya belum kerja, saya pikir saya kasih napas dulu. Masalah perjalanan dia sama Kalina atau apa, saya tidak mengetahui. Saya tahu dari teman-teman media aja nih yang barusan sebutkan masalah Kalina, saya tidak tahu sama sekali. Itu karena saya tidak pernah nonton perkembangan Vicky seperti apa, karena saya fokus kepada piutang saja. Itu jadi itu mungkin hanya kebetulan saja gitu, yang memang kebetulan, gitu. Jadi ya intinya apa ya? Ini semua itu terjadi karena ulah Vicky Prasetyo sendiri begitu. Ulah Vicky Prasetyo yang memang maunya seperti ini begitu. Coba kalau dia begini. Oke, saya nggak ada uang. Ya udah kalau nggak ada uang perpanjang MOU. Ya dong. Jatuh tempo Februari. Kan bisa mundur di tahun depan. Saya nggak ada uang nih. Gimana kalau tahun depan Februari atau akhir tahun depan? Nggak masalah kok. Karena semua MOU dibuat itu semua permintaan Vicky semua kok. Mulai cicilan tiap bulan berapa, tempo tanggal bulan berapa, saya ikutin semua. Kalau saya sudah ngikutin, terus Vicky nggak mau realisasi, yang salah siapa di sini? Berarti Vicky yang tidak bertanggung jawab kan begitu. Ya kalau saya kan ngikutin apa kata mau dia, saya kan nggak mungkin memaksa. Kalau saya sih maunya lunas saja lah Vicky, uang nggak seberapa kok nggak bisa lunas. Kalau saya sih seperti itu ya. Cuma kan memang saya kata Vicky nggak mampu dibayar semua, saya nyicil ya saya ikutin. Nah setelah saya ikutin harusnya Vicky lebih komitmen. Utangnya gitu berapa kan. Mbak? Nominal. Kalau untuk nominal itu memang sudah kesepakatan saya sama Vicky Prasetyo, tidak boleh disebutkan. MOU juga tidak boleh dipertunjukkan gitu. Ada yang pasti lumayan ya untuk bisa membiayai anaknya sampai kuliah gitu kan. Jadi ya lumayan lah gitu. Paling tidak untuk menunjang kehidupan saya dan anaknya Vicky begitu. Sampai kisaran mungkin Kisaran aja, Mbak. Karena dia tuh ada yang bilang 800-an. Oh gini. Jadi begini, kalau bicara total, kan waktu itu ada teman-teman media menanyakan total kerugian berapa. Kan bicara keseluruhan, total kerugian itu kurang lebih hampir 1 miliar. Kenapa hampir 1 miliar? Saya waktu itu kan mobil Harrier yang dibawa Vicky, yang diduga memang ada penggelapan lah, terbukti penggelapan, karena memang waktu itu sudah SP21 loh ya. Yang kasus pelaporan di Polres Jakarta Selatan mungkin teman-teman sudah tahu. Ya itu, jadi total kerugian memang seharga mobil. Berapa sih harga mobil Harrier? Semua orang tahu kok, barunya berapa? Hampir 1 miliar total kerugian. Tapi begitu berjalannya waktu, saya sudah bertahun-tahun pakai, kan otomatis harga mobil berkurang. Disitulah Vicky mengganti dengan harga yang berlaku saat itu. Kan begitu. Oke lah, saya nggak mau memberatkan. Tapi kalau bisa gigi jari, ya saya gigi jari. Saya rugi banyak ini kan begitu. Tapi nggak masalah. Yang penting Vicky Prasetyo bertekad memang ingin menyelesaikan. Nah, kalau sisanya sekarang ya sisanya dari total itu ya tinggal sisanya aja begitu. Jadi ya nggak seberapa sih lah dibandingin dari angka segitu, nggak seberapa gitu. Jadi ya memang ya kalau bicara angka nggak seberapa, masa si Vicky nggak mampu begitu. Tapi kalau misalnya tadi udah dibilang mengingatkan, sebelumnya tuh udah diingatkan juga atau bagaimana? Kapan terakhir mungkin? Atau Nah, mungkin sebelumnya pernah mengingatkan langsung. Kalau bicara mengingatkan gini, saya mengingatkan itu dari 1 bulan sebelumnya, 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu, 1 hari, saya ingetin terus. Dan itu memang kalau bicara aku ngingetin ke Vicky kan memang nggak pernah dibalas, hanya dibaca itu ya sudah. Nah saat itu saya sempat ngingetin sama PH-nya dia, manajer dia, dan memang sudah disampaikan sih. Mereka menyampaikan, memang dari Vicky-nya saya nggak tahu apa alasannya, pokoknya nggak ada kabar untuk pembayaran aja. Dan sampai saat ini